Halo semuanya, PTTH Rana Kaisar episode 627 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, klan Dewa Api kuno berkembang pesat di wilayah kehampaan selatan, menjadi semakin kuat seiring melimpahnya para ahli baru. Xiaoyan kembali berkumpul dengan anak-anaknya, yaitu Xiao Xiao dan Xiaolin, untuk memberi mereka kebebasan menentukan jalan hidup. Meski begitu, keduanya bertekad mengikuti jejak ayah mereka dan berlatih dengan gigih. King Xi menekankan pentingnya kultivasi dan kedudukan ketua klan bagi masa depan mereka. Setelah menitipkan nasihat dan perlindungan, Xiaoyan dan Sun Er kembali melanjutkan perjalanan melalui pusaran hitam. Pada akhirnya, Xiaoyan tiba di tempat misterius dan mendapati sosok Cailin yang kini berubah menjadi ular raksasa berkilau 9 warna. Tatapan Sun Er juga tertuju kepada Cailin. Sepertinya Sister Cailin sedang mengalami pertempuran sulit. Hutan luas itu tampak kacau, dan banyak pohon-pohon tumbang bekas pertempuran. Xiaoyan tidak berbicara, namun di balik sorot matanya tersimpan kecemasan yang mendalam. Melihat istrinya terluka, tidak peduli seberapa besar ketenangannya, dia tetap sangat khawatir. Ketika pandangannya beralih, dia menyadari sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Di tubuh Cailin, sebagian besar sisiknya telah berubah abu-abu, seolah terkontaminasi racun berbahaya. Dengan suara penuh kegelisahan, Sun Er berkata, "Kakak Xiaoyan, Sister Cailin terluka parah. Mengapa kita tidak turun tangan membantunya?" Perasaan cemas itu begitu tulus. Cailin bukan hanya sekedar sahabat baginya. Mereka telah melewati perjalanan waktu yang panjang bersama, hingga persaudaraan di antara mereka jauh melampaui ikatan darah. Namun, Xiaoyan menggeleng dengan wajah tegas. "Tidak, kita tidak boleh turun tangan. Sebenarnya, kita bahkan tidak seharusnya berada di sini. Jika aku memaksa ikut campur, benang takdir Cailin akan berubah, dan nasibnya tidak lagi miliknya sendiri." Meskipun kata-kata itu terucap begitu saja, namun dalam sorot mata Xiaoyan justru tampak lebih banyak kekhawatiran. Dia tidak ingin Cailin sendirian menanggung luka sedemikian rupa. Mereka pun bergerak. Xiaoyan membawa Sun Er menyingkir jauh ke sebuah wilayah pegunungan yang hitam pekat bagaikan tinta. Di tengah udara, keduanya menyembunyikan aura dengan rapat, sehingga tak seekor pun binatang buas mampu merasakan keberadaan mereka. Di antara pegunungan itu, bersemayam sebuah bayangan raksasa dengan wujud menyerupai naga. Cakar besar menandakan darah kebangsawanan yang ia miliki. Ia adalah naga hitam utara. Naga hitam dengan garis keturunan yang luar biasa. Penguasa mutlak wilayah tersebut. Tak ada makhluk buas lain berani hidup di sekitarnya. Sun Er segera memahami keadaan. Apakah dia yang melukai kakak Cailin? Xiaoyan terdiam. Sorot matanya semakin suram. Dia tahu bahwa Cailin, meski telah berlatih hingga kini, tetaplah dalam wujud tubuh asli dan belum dapat benar-benar berevolusi. Seandainya Cailin mampu menelan naga hitam itu, dia mungkin telah mencapai transformasi yang sempurna. Dalam hatinya, Xiaoyan tersentak oleh perasaan bersalah. Sun Er mendekap jemari Xiaoyan, mencoba menenangkan gejolak di hatinya. "Jangan khawatir, kakak Cailin tidak akan menaruh dendam. Keinginannya untuk berevolusi bukanlah karena keterpaksaan, melainkan lahir dari pencariannya sendiri di tengah panjangnya tahun-tahun yang dia jalani." Kata-kata itu menyingkap isi hati Xiaoyan. Hanya Sun Er yang telah mendampinginya sekian lama mampu memahami perasaan dan pikirannya sedalam itu. Tetapi tatkala dia menatap kembali medan pertarungan, kerut cemas kembali muncul di wajah Sun Er. Namun, dengan luka seberat ini, kakak Cailin bukanlah lawan bagi naga hitam itu. Apakah kita benar-benar tidak boleh turun tangan? Xiaoyan hanya terdiam. Ucapan itu menohok isi hatinya, sebab dia sendiri sedang memikirkan hal yang sama. Akan tetapi, dia teringat peringatan sang ratu kuil kuno. Untuk menjadi ular langit sejati, Cailin harus menempuh jalannya sendiri. Waktu berlalu, keduanya kembali ke pegunungan tempat Cailin berada. Mereka berdiam di atas sebuah batu raksasa yang menjulang, menanti dengan tenang. Sementara itu, naga hitam utara yang juga terluka, tengah memulihkan diri. Namun, luka Cailin jauh lebih berat. Naga hitam itu jelas tidak akan membiarkan lawannya memperoleh kesempatan untuk pulih. Benar saja, beberapa hari kemudian, langit mendadak diselimuti awan pekat. Ujung-ujungnya menjalar hingga menutupi seluruh cakrawala, menciptakan suasana bagaikan khidmat. Hembusan angin mengamuk, diiringi hujan deras yang mengguyur tanpa henti. Cailin perlahan membuka kedua matanya.
Tubuh besarnya berguncang, lalu berubah menjadi sosok wanita berwujud manusia. Dengan postur tinggi semampai, tubuh indah berbalut jubah merah menyala, keanggunannya bagaikan dewi perang. Namun pada pinggangnya, tampak jelas bekas racun hitam yang menggerogoti tubuhnya. Wajahnya menjadi suram karenanya. Dari balik awan pekat, raungan naga yang menggetarkan bumi bergema. Seekor naga hitam raksasa berukuran puluhan ribu sang muncul, melintas di antara gumpalan awan, bagaikan kaisar naga yang sedang menunggu saatnya menguasai lautan. Seketika itu juga, gunung-gunung di sekitar bergetar. Ribuan binatang buas berhamburan, berlari ke arah sumber suara. Langkah-langkah mereka bergemuruh, menciptakan suara menggelegar laksana guntur yang tiada henti. Jumlah mereka jauh lebih banyak di pihak naga hitam utara, sementara di sisi Cailin hanya segelintir yang berdiri. Kesenjangan itu benar-benar mencolok. Dari balik awan hitam, tubuh naga hitam utara berubah menjadi sosok manusia. Rambutnya hitam panjang, mata berbentuk segitiga memancarkan cahaya buas. Bibirnya menghitam seakan beracun. Dia menatap Cailin dengan tatapan dingin. Tubuhmu yang lemah masih berani menantangku. Aku sudah mengatakan sebelumnya, jika kau bersedia melahirkan keturunan untukku, maka semua permusuhan akan kuhapus. Tetapi jika menolak, maka yang menantimu hanyalah kematian. Xiaoyan yang menyaksikan dari kejauhan mengerutkan kening. Dia mampu menilai bahwa kekuatan naga hitam utara berada di tingkat keabadian kaisar tahap ketiga, sedangkan Cailin hanya berada di tahap pertama. Secara kekuatan tidaklah terlalu besar, namun dengan luka Cailin yang berat serta banyaknya dukungan yang dimiliki naga hitam itu, peluang kemenangan Cailin bahkan tidak mencapai 2 dari 10. Meski begitu, Xiaoyan tetap menahan diri. Dia sadar jika dia ikut campur, maka takdir Cailin akan terputus darinya. Cailin menatap dingin ke arah lawannya. Suaranya tajam laksana bilah pedang. Darahmu tidak murni, kau hanyalah naga buangan. Aku tidak gentar menghadapi makhluk sepertimu. Kemarahan naga hitam segera meledak. Kalau begitu, terimalah kematianmu. Dia mengerahkan kekuatan penuh. Tubuhnya melesat ke depan. Cakar naga menyambar dengan dahsyat. Cailin pun berubah kembali ke wujud aslinya. 9 warna swallowing python. Meski ukuran tubuhnya lebih kecil hampir separuh, namun gerakannya sangat lincah, membuatnya mampu menghindari serangan-serangan lawan. Pertarungan besar pun pecah. Kedua pihak saling menyerang, silih berganti menorehkan luka di tubuh masing-masing. Sesekali Cailin berhasil menyelinap, bahkan menggigit tubuh naga hitam hingga raungan kesakitan mengguncang langit. Sebagai balasan, naga hitam utara menyemburkan api naga berwarna hitam legam, berusaha membakar Cailin hingga binasa. Tubuh raksasa mereka saling menghantam tanah, menghancurkan pegunungan, membuat bumi berguncang. Bebatuan terhempas dan lembah-lembah hancur berkeping-keping. Sun Er menggenggam tangan Xiaoyan dengan kuat. Wajahnya pucat, suaranya bergetar. Kakak Xiaoyan, mereka berdua seakan hendak binasa bersama. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.